Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Yamin merupakan tokoh pertama yang menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Ia menekankan pentingnya persatuan dan kebangsaan Indonesia sebagai dasar utama berdirinya negara. Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Gagasannya mencerminkan semangat nasionalisme dan humanisme. Ia menekankan bahwa Indonesia harus berdiri atas dasar persatuan dan kemerdekaan, bukan berdasarkan suku atau agama tertentu. Yamin juga memperkenalkan istilah Pancasila dalam naskah pidatonya sebelum Soekarno menggunakannya secara resmi. Kemudian, pada tokoh kedua perumusan Pancasila oleh Soepomo 31 Mei 1945, Soepomo menekankan konsep negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dan kepentingan rakyat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Negara dianggap sebagai sistem yang hidup, bukan sekadar perjanjian antar individu. Ia menolak konsep negara liberal barat yang menonjolkan hak individu. Soepomo mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Menyampaikan gagasan tentang negara persatuan yang menempatkan rakyat sebagai satu tubuh bangsa, menekankan pentingnya gotong royong dan kekeluargaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia, tidak menonjolkan perbedaan agama, tetapi menekankan persatuan dalam keberagaman. Gagasan ini kemudian menjadi dasar bagi prinsip persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lalu, pada tokoh ketiga perumusan Pancasila ialah Soekarno, 1 Juni 1945. Soekarno adalah tokoh yang memperkenalkan istilah Pancasila secara resmi dalam pidatonya di sidang BPUPKI. Ia mengusulkan 5 sila sebagai dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno menekankan bahwa Pancasila lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri, bukan meniru bangsa lain. Ia mengusulkan agar Pancasila dapat diperas menjadi trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan, dan bahkan menjadi ekasila, gotong royong. Konsep ini menunjukkan semangat kebersamaan, keadilan sosial, dan toleransi antar umat beragama. Dan tibalah kita di tokoh keempat dan kelima perumusan Pancasila oleh Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim, Panitia 9 Juni 1945. Keduanya berperan penting dalam pembahasan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang menjadi dasar kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis. Ki Bagus Hadikusumo awalnya menginginkan dasar negara yang lebih menonjolkan syariat Islam, seperti dalam rumusan awal sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, atas semangat persatuan dan toleransi, Wahid Hasyim dan tokoh lain kemudian menyetujui perubahan menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada 18 Agustus 1945. Keduanya berjasa dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan nasionalisme. Perubahan rumusan sila pertama mencerminkan semangat toleransi, persatuan, dan kebangsaan yang menjadi fondasi kuat ini bagi Indonesia yang majemuk. Kesimpulan, perumusan dasar negara Pancasila
merupakan hasil pemikiran kolektif para pendiri bangsa. Yamin menekankan persatuan dan kemanusiaan. Soepomo menunjukkan integralistik dan kekeluargaan. Soekarno menegaskan gotong royong dan nasionalisme. Sedangkan Ki Bagus Hadikusumo dan Wahid Hasyim berperan dalam menyempurnakan sila ketuhanan agar sesuai dengan semangat kebinekaan Indonesia. Semua gagasan ini berpadu membentuk dasar negara Pancasila yang menjadi identitas dan pedoman bangsa Indonesia hingga kini.